Ada pertanyaan menarik, pertanyaan ini agak tajam. Apakah kalau menyalahkan yaumil akhir itu dosa gitu loh? Apakah ini mengancam akidah umat, mengancam amalia umat kepada kesesatan? Toh cuma yaumil akhir, salah yaumil akhir. Kenapa ya sudah apa karepmu? Atau bagaimana sebetulnya? Jadi sebetulnya bukan menyalahkan mereka ya, karena mereka sudah salah. Lah iya. Menyampaikan apa yang benar, mungkin itu ya. Jadi pinter-pinter ya. Bang pinter-pinter buat judul. Saya bukan menyalahkan kok. Saya tunjukkan yang benar. Itu udah salah sendiri, nggak perlu kita salahkan. Itu kalau Kang Afandi gimana? Prinsip Kang Afandi ini, Gus Afandi ini ketika mengkritik atau kurang jauh ngopinya atau apa itu, sebetulnya apa prinsip dasarnya itu? Kenapa membuat konten seperti itu? Ini saya undang kawan-kawan ini karena memang kawan-kawan ini kalau kita perhatikan kontennya itu lebih didominasi mereaction tapi spesifik ke mengkritik. Kira-kira mengkritik itu semudah apa atau segampang apa atau apakah semua orang bisa mengkritik itu? Coba dari Kang Uci dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gus, Afandi, izin. Monggo Gus. Monggo Gus. Sebenarnya ini saya bukan mengkritik sebenarnya Gus, tapi memberikan informasi pembanding gitu loh atas informasi-informasi yang berkaitan dengan agama lah, pada khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga masyarakat ini kan bisa menilai. Kita tidak bisa menggiring opini orang lain untuk percaya ke kita, tapi paling tidak bagi orang yang betul-betul mencari kebenaran, kemudian memakai otaknya untuk berpikir, menggunakan akalnya untuk berpikir, kan mereka bisa menimbang informasi mana yang layak diterima dan layak diamalkan, begitu Gus sebenarnya. Nah makanya kan lebih yang YouTuber Aswaja itu ketika memberikan informasi itu kan disertai dengan ya bukti gitu loh, ada dalilnya, kemudian referensinya pun ditunjukkan. Yaitu sebagai penguat bahwa kita tidak asal bicara, sebagaimana yang sering antum sebutlah wasulihil fasada bita'amul itulah. Jadi sebetulnya bukan menyalahkan mereka ya, karena mereka sudah salah. Lah iya. Menyampaikan apa yang benar, mungkin itu ya. Jadi pinter-pinter ya. Bang pinter-pinter buat judul. Saya bukan menyalahkan kok. Saya tunjukkan yang benar. Itu udah salah sendiri, nggak perlu kita salahkan. Itu kalau Kang Afandi gimana? Prinsip Kang Afandi ini, Gus Afandi ini ketika mengkritik atau kurang jauh ngopinya atau apa itu, sebetulnya apa prinsip dasarnya itu? Kenapa membuat konten seperti itu? Ya, yang pertama gini, saya bukannya mengkritik ya, seperti Kang Uci tadi. Kita itu boleh sebenarnya, kalau masalah kritik dulu, boleh ngeritik apa saja, asal punya modal. Kata jenengan itu. Itu judul, bukan kesimpulan, judul. Ini jangan ngeledek orang, ini nggak mau ngeledek kita. Ini mau podcast serius. Ini udah ngeledek aja. Gimana ceritanya? Oh ya, sebetulnya mestinya kita undang orangnya ya, tapi saya pikir udah salah kok, ngapain diundang ya? Udah nggak ada benernya. Gimana Kang Afandi? Sebetulnya ini apa spirit pertamanya itu apa sih? Kenapa dianggap penting kita untuk menyampaikan itu, kira-kira apa gitu? Sebenarnya begini, mereka awal-awalnya mengkritik kan, mereka awal-awalnya bukanlah kekritikan, tapi malah langsung ke fokus menyalahkan. Anggaplah mereka menyalahkan, padahal setelah diteliti mereka sendiri yang salah. Ini sebenarnya niat kami. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tukang menyalahkan orang tersebut sebenarnya tidak benar. Itu yang mendorong kami awalnya Gus, seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuduhkan sebenarnya tidak benar. Jadi kami sebenarnya mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Ini loh sebenarnya yang benar, mereka itu salah, itu Gus. Walaupun ke Wahabi kami juga seperti itu. Oh ya, jadi sebetulnya bukan kita menyalahkan mereka, cuma membuktikan kalau mereka salah. Karena kalau kita menyalahkan seolah-olah kita yang enggak, memang udah salah kok.
Ngapain disalahkan? Udah salah gitu. Oh iya iya. Namanya Iya. tahsilul hasil itu, menyalahkan yang salah itu. Tahsilul hasil, bukan Tapi tahsilul begini, batin. tapi Tahsilul begini. batin. Ada pertanyaan menarik, pertanyaan ini agak tajam. Apakah kalau menyalahkan yaumil akhir itu dosa gitu loh? Apakah ini mengancam akidah umat, mengancam amalia umat kepada kesesatan? Atau cuma yaumil akhir, salah yaumil akhir. Kenapa ya sudah Pak karepmu? Atau bagaimana sebetulnya? Atau jangan-jangan enggak begitu kronologisnya dia itu merendahkan ulama, ini dianggap salah seolah-olah nanti ulama salah atau bagaimana kira-kira? Kang Uci dulu. Sebenarnya Gus ya, pertanyaan itu harusnya untuk Kiai Nur Ihya itu. Seandainya itu benar-benar salah, apakah ini membahayakan? Cuma kan tujuannya kan, motifnya kan lain. Makanya kan sesuatu yang salah itu bisa lahir dari dua hal. Yang pertama dari kebodohan, yang kedua dari kebohongan. Bisa jadi memang yang kedua, kirain ini. Terus. Bisa jadi dia tahu, hanya saja sengaja dipelintir, gitu kan, memanipulasi data, berita, informasi untuk menipu masyarakat seolah-olah apa yang ada kaitannya dengan ya katakanlah habaib gitu ya, nggak usah kita tutup-tutupi, itu salah semua gitu kan, begitu. Jadi asas motif kebenciannya ini yang kita khawatirkan sehingga kita tidak berpikir jernih, tidak bersikap adil, tidak objektif. Gitu loh, Bos. Ya, jadi rangkaiannya banyak ya, nggak sesederhana masalah yaumil akhir itu ya, tapi ini berangkat dari mana dan bagaimana, mungkin begitu ya. Tapi saya tertarik tadi Kang Uci bilang ada dua, satu berangkat dari kebodohan, dua kebohongan. Kalau bagi saya dua juga, satu berangkat dari kebodohan, dua berangkat dari ketidaktahuan. Ya udah, orang itu aja sih. Kebohongan. Karena kalau bohong ini masih lebih kepada pintar sebetulnya, masih lumayan. Iya. Saya kira nggak mungkin itu, jarang sekali begitu, jarang sekali, karena pertaruhan kan. Kalau ketidaktahuan kan masih lebih relate ya. Iya, ya sebenarnya kan gimana ya? Ya kesalahan itu muncul dari dua hal tadi gitu loh, dan apapun motifnya, mau berdasarkan ya kesalahan itu mau hasil karena ketidaktahuan atau kebodohan, karena kebohongan ya harus kita luruskan kan, begitu Gus. Apapun alasannya, mau karena bodoh, mau karena bohong, karena ini berkaitannya dengan hal-hal yang sifatnya diamalkan lah oleh masyarakat gitu loh Gus, kayak sholawat kan, begitu. Iya. Kalau saya juga, lain lagi. Kalau saya lain seperti amalia yang lain pun demikian kan, sekali dua kali kritik terhadap, mohon maaf ya, amalan-amalan para habaib itu kan bukan sekali dua kali mereka mengkritik, dan kritiknya tuh nggak kena gitu Gus, artinya nggak ada modalnya. Kalau Gus Afandi gimana Gus Afandi? Karena Gus Afandi ini secara bahasa kayaknya memang dari judulnya itu agak-agak lebih tajam ini. Lebih tajam Gus Afandi lah, jelas. Ya, gimana Gus Afandi ini? Kalau saya ihtimal dua juga. Bisa jadi dia itu memang jahilnya murakab, bisa jadi jahilnya itu basit, Gus. Karena saya tidak setuju dengan Kang Uci kalau itu kebohongan. Soalnya gini, kalau kebohongan dia tahu, maka nama besarnya akan dipertaruhkan. Kalau kebohongan itu, jadi bisa dua, itu bisa memang jahil murakab atau jahil basit memang dari dia, itu artinya memang dari ketidaktahuan dan kebodohan. Oh enggak, wah jahat sekali memang ini ya, satu orang ini. Enggak, saya mau coba jembatani antara jahlun dengan al-kidbu, kebohongan. Jadi sebetulnya kalau takrifnya al-kidbu itu kan ikhbaru syai'in ala khilafihi.
amdan au sahwan. Jadi sebetulnya kebodohan itu bisa masuk bohong sebetulnya, tapi biwairi amdin dia tidak tahu karena faktanya masuk kepada term bohong. Bohong itu ya tidak sesuai kebenarannya gitu. Kalau sengaja itu baru berdosa, baru yang kita kenal dengan berdusta. Tapi kalau tidak tahu maka sebutnya bodoh. Sebetulnya ya makanya kan. Iya, Gus, betul. Ya, kalau tidak salah saya juga pernah baca dulu sahabat atau siapa itu atau ulama hadis itu mengatakan kadiba itu maksudnya bukan berdusta, tapi menyampaikan nggak yang sesuai fakta gitu. Yang motifnya itu pendapat redaksinya Imam An-Nawawi itu, Imam Nawawi rahimahullah. Jadi bohong itu adalah al-ihbaru anisyai, ya, yang menyalahi al-mukhalif lil waqi, ya, yang tidak sesuai dengan fakta, amit tahu au jahil tahu, seperti itu insyaallah. Baik kamu itu sengaja atau kamu memang nggak tahu, itu termasuk bohong. Maka bisa dipastikan berarti Kang Uci itu juga benar. Ya makanya saya daripada membenarkan yang terlalu jahat ini, karena yang manapun sudah jahil. Karena begini, saya pikir gini ya, kalau bagi saya bodoh dengan bohong itu masih lebih terhormat bohong, mohon maaf. Karena kalau bodoh ini itu skill dasar ya, dia tidak punya, tapi kalau bohong kan setidaknya mencoba untuk merekayasa. Oh, itu masih pintar. Ada masih. Pintar merekayasa. Kalau yang ini satu atau dua sama-sama bodohnya. Wah, nggak dipakai itu. Jahat itu. Maksudnya gini, Bos. Kalau karena bodoh gitu kan, ya bisa jadi ya namanya kita tahu lah kan kayak mana watak-watak orang bodoh. Tapi kalau karena bohong kan ini jelas orang jahat kan begitu. Ini dia tahu atau dia tahu ini benar tapi disalahkan, atau sebaliknya dia tahu ini salah tapi dibenarkan. Inilah bahayanya bohong gitu. Ini ada komentar bagus ini, tukang rujak pada ngumpul. Jadi nggak bisa kita podcast serius tuh, nggak bisa. Udah tukang roasting aja. Pusing kepala itu. Gimana sih kita bicara itu kayak di podcast lain itu? Yang serius itu ya. Ini cuma nahan diri untuk gojlok aja ini. Gimana sih? Ya, kalau mau serius, orangnya suruh nongol, baru serius kita itu. Terus minta di sayembara mobil. Ini satu agak lain lawan itu satu. Udah tahu memang satu nama dijawab tiga, ditantangin. Kalau kamu bisa membuktikan itu satu tambah satu tiga, sini. Jahat tadi. Nantangnya itu kalau udah pasti menang baru nantang. Nggak boleh gitu. Itu kalau saya gambarkan seperti pertandingan bola. Gimana? Nah, ini lucunya. Setelah banyak kan youtuber Aswaja ini mengkritik dari sisi teori, bahkan beberapa youtuber ya kayak Gus Pandi, Gus Sani, itu kan menampilkan ibaroh tuh yang secara eksplisit gitu kan. Menulis kata yaumul akhir itu kan mereka tetap beralibi minta Quran sama hadis ya kan, jangan dari tafsir katanya. Mana Quran hadis yang ada kata yaumul akhir, kan lucu gitu loh. Ya Allah, saya bilang ya, tapi jawab aja nggak mampu. Ya saya nggak mampu, ya sudah, karena ya gimana kita nyari. Jadi begini, ada memang ada kalanya itu memang apa ya, mengkritik itu kan tinggi itu levelnya ya, mengkritik sampai sedetail itu kan kajiannya nggak cukup jurmiah juga. Misalnya di idofa itu masuk kepada muawal, ada takwilnya, itu kan agak rumit. Artinya mungkin memang bukan konsumsi sehari-hari lah, tetapi ini sudah turun menjadi pembahasan, terseret dalam konflik sehingga ya begitu. Ya tapi nggak apa-apa, saya kira pada akhirnya itu mengedukasi siapapun lah. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah kesannya youtuber Aswaja ini adalah budak Ba'alawi atau Mukibin. Jadi ketika mengkritik Kiai Nur Ihya, mengkritik Kiai Madudin, itu dianggap wah ini sudah budak Ba'alawi. Disayangkan sekali ini pribumi jadi budak Ba'alawi. Itu gimana menjawab itu?
Ah, itu kan hak orang ya, Gus Apandi ya. Nggak, Kang Uci gimana menjawab itu untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita itu. Atau misalnya beginilah, misalnya Kang Uci ada di kubunya Keimat membatalkan Balawi, apa lalu membenarkan Ki Nur Ihya itu? Ya enggak lah. Tapi kira-kira Ya enggak, dari YouTuber Pro maksudnya Keimat ada gini. nggak yang membuat konten itu? Yang saya perhatikan dari youtuber-youtuber Aswaja ini memang kan keobjektivitasannya itu yang dijaga gitu loh, Bu. Artinya mau Habib mau siapapun kalau salah dari sisi ilmu ya kita kritik gitu. Contoh ya di video saya kan ada tuh video kritik terhadap pernyataan Habib Bahar kan masalah pernikahan. Ya saya sampaikan itu pernyataan yang salah walaupun diklarifikasi itu adalah sabku lisan, maka saya ngasih informasi ke teman-teman netizen ini. Bisa nggak klaim Habib Bahar ini dibuktikan? Apakah klaim sabkulisan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Kan gampang nilainya, Gus. Berapa kali sih Habib Bahar menjelaskan tentang itu? Kalau cuma sekali, oh berarti memang satu tulisan. Kalau berulang kali, oh berarti memang ini adalah pemahaman beliau yang keliru, kan begitu? Artinya kita nggak pandang bulu. Ya, mau itu dari, mohon maaf ya, dari struktural NU, mau itu dari istilahnya kalangan Habib, kalau menyangkut hukum, kemudiannya kita tahu itu salah, kita tahu terindikasi salah, apapun alasannya, mau sabkulisan atau disengaja, ya kita luruskan karena sudah jadi konsumsi publik gitu, Gus. Dan ini yang saya sangat apresiasi, Gus, ya, artinya alhamdulillah masih banyak orang-orang yang betul-betul mengkritik itu pada objek kritikannya, fokusnya, bukan pada di pihak mana, apa ini pro Habib atau kontra Habib gitu. Sehingga memang sangat wajar ketika orang mengkritik ya kelompok Kiai Imad dan kawan-kawannya dianggap sebagai pembela Habib gitu. Mereka tidak mau gitu ya karena ya tokoh-tokoh mereka dikritik. Ini sama makanya kayak kelompok-kelompok Wahabi mereka tidak bisa membuktikan bahwa ustadznya benar gitu kan, tapi mereka keluar-keluar bahwa kami yang paling benar kan repot gitu. Makanya seringlah berulang-ulang saya sampaikan bahwa cara beristidlal mereka itu udah identik sama Wahabi, Gus. Ketika berkaitan dengan mereka cari dalil, memaksakan argumen gitu ya, walaupun nggak nyambung dia paksa. Kalau berkaitan dengan orang lain, dia kritik apapun yang bisa dikritik. Nah, itu kan tipe Wahabi, gitu. Ya make sense sih kalau tipe Wahabi karena rujukannya kan ke sono. Kalau nggak salah, setahu yang saya dengar dari YouTube begitu. Saya Mokbel. Ya kan bisa baca. Iya, saya Mokbel. Gus Apandi ini kan termasuk yang konsen, Gus, terhadap kritik Wahabi. Coba menurut Gus Apandi gitu, titik persamaannya gitu. Kalau ada gitu ya antara mohon maaf ya, yang agak ngawur beristidlalnya gitu dengan kelompok Wahabi. Gitu. Kalau pendapat Al-Fakir gitu, Gus. Monggo. Ya sama, Gus. Saya dari awal kan insya Allah waktu live yang pertama dengan Gus Zaini ini juga saya pernah menyampaikan kalau nggak salah waktu itu dengan Habib Afendador juga. Saya juga menyampaikan kok saya ketika berdiskusi dengan mereka baik di Facebook, saya yang banyak diskusi dengan orang-orang mereka itu di Facebook saya. Nah, saya sampai menyampaikan, loh, ini saya kok kayaknya berdiskusi dengan teman-teman Wahabi ya. Pertama, dari segi kengeyelan mereka. Dari segi kengeyelan mereka. Kedua, pindah-pindah pembahasan. Ketiga, akhirnya minta hadis dan Quran sama dengan Wahabi seperti itu. Termasuk yaumil akhir itu kalau belum benar-benar ada harus berupa hadis atau Al-Quran. Iya. Iya, itu udah ada tuh di komenan di YouTube tuh udah ada itu. Nur Ihya juga kayaknya nggak ada. Di hadis atau Al-Quran Nur Ihya ada nggak? Nggak ada kayaknya. Bid'ah. Kalau Zaini Karim, apalagi Uce, Apandi, nggak ada semuanya. Kalau nama saya, Gus, kalau nama saya Afandi sudah jelas dikatakan min al-qabil mubtadi'ah, kata Albani. Jadi jelas. Jadi Albani sudah menyecap nama saya itu nama yang seperti bek,
Basya, Afandi, ini adalah lakop-lakop yang sudah dianggap bid'ah oleh Syekh Albani. Termasuk orang yang diberi nama Muhyiddin dan Nasiruddin, ini juga termasuk nama yang jelek. Anehnya, Albani itu namanya sendiri Nasiruddin. Cuman ada Muhammadnya di depan. Ini kemana ini ujung-ujungnya? Aduh, tapi saya melihat perkembangannya begini ya. Ngelihat perkembangannya begini. Kayaknya sekarang ceramah-ceramah ustaz-ustaz Salafi Wahabi itu sudah jarang yang baru di YouTube ya. Kayaknya ya. Jarang. Kayak lebih Jarang berhati-hati sudah. gitu, Gus. Oh, ini mau diakui atau tidak ini mungkin karena ada tukang rujak itu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Dampaknya kan di situ. Jadi paling tidak kan mereka ya mutolaah dulu kan gitu, Gus. Tapi begini, saya pribadi mental orang itu. Kalau ada orang yang memang dia misalnya, tapi mungkin mereka itu kan tidak mengikuti YouTube ya. Kalau orang buat konten YouTube terus dikritik orang itu mestinya kan berusaha untuk menjelaskan atau setidaknya memohon maaf, itu kan pilihan yang berat. Memohon maaf kayak kita bodoh, menjelaskan kita ngeyel sama bodoh atau apa. Tapi kalau mereka kan mungkin nggak menyimak ya, sehingga mungkin ya nggak pernah tahu apa yang terjadi di YouTube mungkin ya. Ya yang mengupload juga mungkin bukan mereka tapi timnya atau apa. Tapi saya lihat sekarang sudah agak menurun, sudah agak berkurang. Jadi pembahasan tentang Ustaz Salafi ini ceramahnya kayaknya nggak ada yang baru. Saya kira baru. Ya, nah itulah kan segala macam kan muaranya ke situ. Mau ngeritik amalan apapun kan muaranya ke bid'ah. Jadi itu aja. Iya, jadi sebetulnya sudah selesai itu ya. Tapi ya kalau saya berpikirnya begini, ini bukan apologi ya, tapi ini penjelasan yang rasional menurut saya. Misalnya ada YouTuber yang semuanya mengkritik Ustaz Wahabi doktor lah, cara baca kitab. Saya kira itu bukan hakul yakin dia orang itu bodoh atau apa, tetapi mungkin ya semacam ingin mengesankan bahwa orang ini apa ya layak diikuti, toh masalah begini aja gagal, misalnya begitulah. Ya termasuk ya kalau orang yang hobinya menyalah-nyalahkan terus yaumil akhir salam, ya berarti cara dia ngebatalin nasabnya pun jangan-jangan begini juga. Kurang ta'amul. Kan Sebenarnya bukan hanya yaumil akhir, Gus. Pernah menyalahkan Maktab Daimi RA. Dia membaca ibarat panjang-panjang. Kalau saya perhatikan banyak salahnya itu. Tapi itu dipuji loh oleh mantan ketua NU Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, peneliti nasab. Ayo loh. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan ini husnuzon saya ya. Jangan-jangan beliau belum nonton. Masa sekelas mantan ketua PW nggak bisa membedakan mana yang betul. Ini kalau dikatakan sabul lisan gimana ya? Kalau dikatakan sabul lisan berarti begini, misalnya benar, pujian beliau itu benar, ini orang alim, berarti itu maksudnya ke dobit ya, dobit. Tapi kan mungkin tidak ada lah, nggak jujur, sehingga nggak sih kok bohong gitu, masih masuk itu. Oke, dobit oke. Ya lumayan lah, kemampuan dalam ini cukup lah. Jadi syarat untuk siko itu sudah terpenuhi satu, tapi nggak ada lah. Kan yang disampaikan beliau bukan siko, tapi ya peneliti nasab gitu. Peneliti nasab, saya ingat sekali bahasanya itu, tapi ya biarlah ya. Atau mungkin nggak ngelihat juga. Oh iya. Saya kadang-kadang, gimana kita itu kan apa tuh dari mulai kitab Salamut Taufik ya kan, kemudian Rotibul Haddad yang nggak menjiplak gitu loh. Pokoknya gimana ya, receh lah gitu kritikan dia, dan ya nggak bermodal kritikannya gitu loh Gus. Gini Gus, ya ada yang di kolom komentar saya, terutama ini untuk Kang Uce ya juga yang ngeritik Yaumil Akhiro ini, ada yang nyuruh
kalau memang jantan, datangi Nur Ihya, Kiai Nur Ihya, jangan keluar-keluar di sosmed. Gimana, Kang Uci itu? Itu kayak pengikutnya aliran-aliran sesat kayak Saiful Karim itu Gus, kayak gitu. Kenapa katanya kalau memang mau meluruskan nggak datang ke rumah? Lah masalahnya kesalahannya terjadi di ruang publik. Masa aja kita luruskan secara privasi, secara privat? Kan nggak mungkin. Kecuali saya selalu gini Gus, minta persyaratan. Kalau setelah saya datang, video kesalahan yang kita kritik itu ditarik dari semua media, Facebook, kemudian YouTube segala macam, saya baru bisa datang. Dan itu nggak mungkin terjadi karena yang upload itu bukan cuma 1-2 orang, ratusan bahkan mungkin ribuan yang upload istilahnya. Kalau jawaban saya gini, dia ngomongnya nggak terus. Terus kalau jawaban saya begini. Kalau jawaban saya begini, dia ngomongnya nggak di rumah saya kok. Kalau dia ngomongnya di rumah saya, nanti saya datangi, saya kritik di rumahnya. Biar seimbang lah. Lah apa pentingnya kita datang ke rumahnya?